Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdul Qasim Nur Seha dari semester 4 Kaprodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah STIB Al-Biruni, Babakan Ciwaringin, Cirebon. Dalam tugas filsafat dakwah oleh dosen pengampu Bapak Agung Solihin MAG, saya akan memaparkan bagaimana filosofi atau visi serta karakter dakwah Sunan Giri. Syekh Muhammad Ainul Yakin atau sering disebut Sunan Giri, putra dari Syekh Maulana Ishaq, merupakan salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Filosofi, visi, dan karakter dakwahnya sangat berpengaruh, terutama di wilayah Jawa Timur dan kawasan Indonesia bagian timur. Filosofi dan visi dakwah Sunan Giri. Unsur pertama, menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Sunan Giri memandang bahwa dakwah tidak hanya bertujuan mengajarkan ibadah, tetapi juga membangun tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Karena itu, ia mendirikan pusat pendidikan dan keagamaan di Giri Kedaton yang menjadi tempat pembinaan ulama, pemimpin masyarakat, dan mubalik. Unsur yang kedua, membangun masyarakat yang berilmu. Visi utamanya adalah mencetak generasi yang memahami agama secara mendalam. Pesantren yang didirikan berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terpenting pada masanya. Dari sana lahir banyak penyebar Islam yang kemudian berdakwah ke berbagai daerah Nusantara. Unsur yang ketiga, mengintegrasikan agama dan kepemimpinan sosial. Sunan Giri meyakini bahwa agama harus menjadi dasar moral dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Karena itu, pengaruhnya tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam urusan sosial dan politik pada masa kerajaan-kerajaan Islam awal di Jawa. Karakter dakwah Sunan Giri yang pertama, edukatif dan berbasis pendidikan. Karakter dakwah Sunan Giri sangat menonjol dalam bidang pendidikan. Ia lebih banyak membentuk kader dan mengajarkan ilmu agama secara sistematis daripada sekedar menyampaikan ceramah kepada masyarakat. Yang kedua, adaptif terhadap budaya lokal, seperti anggota Wali Songo lainnya. Sunan Giri menggunakan pendekatan budaya yang mudah diterima masyarakat. Ia menciptakan atau memanfaatkan permainan anak, lagu, dan tradisi rakyat sebagai media pendidikan agama. Beberapa lagu dan permainan tradisional yang sering dikaitkan dengan dakwahnya antara lain Cumlak-Cumlak Suweng dan Jamu. Yang ketiga, tegas dalam prinsip akidah. Walaupun akomodatif terhadap budaya lokal, Sunan Giri tetap tegas dalam menjaga prinsip-prinsip dasar Islam. Ia menerima unsur budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, tetapi menolak praktik yang dianggap menyimpang dari akidah Islam. Yang keempat, dakwah yang luas dan terorganisasi. Pengaruh dakwahnya tidak terbatas di Jawa. Murid-murid dan jaringan dakwahnya menjangkau berbagai wilayah seperti Madura, Lombok, Sulawesi, hingga kawasan Maluku. Hal ini menunjukkan adanya strategi dakwah yang terencana dan berjangka panjang. Maka dari itu, saya simpulkan filosofi dakwah Sunan Giri berpusat pada pembentukan masyarakat Islam yang berilmu, berakhlak, dan memiliki tatanan sosial yang baik. Visi tersebut diwujudkan melalui pendidikan, kaderisasi ulama, serta penguatan moral masyarakat. Dan karakter dakwahnya dapat diringkas sebagai edukatif, kultural, terorganisasi, dan tetap teguh pada prinsip-prinsip akidah Islam, sehingga pengaruhnya bertahan lama dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.